Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang Japan version edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Renshushi dari bab 48 yang ada di halaman Hyaku Kyujusan Peiji, ada di halaman 193. Bagi minasan yang punya buku ini, silakan disiapkan dulu bukunya ya, supaya lebih mudah untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshushi dari bab 48. Hai, hajime mashou. Hai, Renshushi Ichiban. Pada bagian Renshushi Ichiban, kita akan melihat penggunaan kata kerja shieki dengan arti menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal dalam bentuk percakapan. Kita lihat dulu contoh percakapan yang disajikan. Di sini diawali dengan A mengucapkan, Oko-san ni nanika uchi no shigoto sasete imasu ka? Apakah Anda menyuruh anak untuk melakukan suatu pekerjaan rumah? Kemudian B menjawab, iya. Shokuji no junbi o tetsudawasete imasu. Saya menyuruhnya untuk melakukan persiapan makan. A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Ii koto desu ne. Hal yang baik ya. Pada Renshushi Ichiban ini hanya ada satu bagian saja yang harus kita ganti, yaitu kata kerja shieki tapi bentuknya teimasu. Teimas di sini maksudnya adalah menggambarkan aktivitas yang sering kali dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau aktivitas ini dilakukan dari dulu dan masih terus dilakukan hingga sekarang. Pada contoh percakapan di sini menggunakan kata kerja tetsu dawasete imasu, menyuruh untuk membantu. Ini berasal dari kata kerja bentuk mas, tetsu daimasu, membantu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Sekarang kita lihat frasa kalimat apa saja yang bisa digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Kalimat yang pertama yaitu ofuro araimasu, mencuci bak mandi. Araimasu langsung saja kita ubah menjadi bentuk shieki menjadi arawasemasu. Dijadikan bentuk T, arawasete imasu. Kalimat yang kedua yaitu mainichi inu no sewa o shimasu, setiap hari merawat anjing. Pada kalimat ini diakhiri kata kerja shimasu. Bentuk shiekinya adalah sasemasu. Bentuk T-nya sasete, nanti kita tambahkan imasu. Sekarang kita rangkai kalimat percakapannya. Yang pertama, Oko-san ni nanika uchi no shigoto sasete imasu ka? Apakah Anda menyuruh anak untuk melakukan suatu pekerjaan rumah? B menjawab, ofuro arawasete imasu. Iya, saya menyuruhnya untuk mencuci bak mandi. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Ii koto desu ne. Hal yang bagus ya. Kita rangkai sekali lagi kalimat percakapan yang kedua. Oko-san ni nanika uchi no shigoto sasete imasu ka? B menjawab, mainichi inu no sewa o sasete imasu. Iya, setiap hari saya menyuruhnya untuk merawat anjing. A menutup percakapan, so desu ka? Ii koto desu ne. Begitukah? Hal yang bagus ya. Hai, Renshushi Nibang. Pada bagian Renshushi Nibang kita akan menggunakan kata kerja shieki dengan arti mengizinkan atau membiarkan dalam percakapan. Supaya lebih mudah untuk menyampaikan arti kalimatnya, kita sepakati di sini untuk kata kerja sasemasu kita artikan mengizinkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Kita awali dari A mengucapkan Oko-san ga koko yametai to ittara dou shimasu ka? Jika anak Anda berkata ingin berhenti dari SMA, apa yang akan Anda lakukan? Dou shimasu ka digunakan untuk menanyakan tanggapan solusi tentang suatu hal kepada orang lain. Kemudian B menjawab, so desu ne. Bagaimana ya? Jadi so desu ne kita bisa artikan bagaimana ya? Ini bisa kita gunakan pada saat kita memikirkan hal apa yang ingin kita ucapkan. Kemudian dia melanjutkan, hontou ni benkyou ga iya dattara yame sasemasu. Jika dia benar-benar benci dengan belajar, saya akan mengizinkannya untuk berhenti. Kemudian A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah?
Di nomor 2 ini ada dua bagian yang harus kita ganti. Yang pertama adalah frasa kalimat sebelum kata to itara, yang mana menggunakan kata kerja bentuk tai. Yang kedua, kita harus menggunakan frasa kalimat dengan pola kalimat tara, kemudian diikuti lagi kita mengulang kata kerja yang sama di bagian 1 dengan menggunakan kata kerja shieki. Kita lihat kalimat apa saja yang bisa digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Pada nomor 1, bagian yang pertama, ongaku yarimas, melakukan musik. Melakukan musik di sini maksudnya adalah bermusik. Yarimas harus kita ubah menjadi bentuk keinginan menjadi yaritai. Kemudian frasa kalimat yang kedua, ongaku ga suki desu, suka musik. Untuk kata suki desu harus kita ubah menjadi suki dattara, karena akan digabungkan dengan pola kalimat tara dengan arti jika. Untuk kata kerja yarimas, bentuk shiekinya adalah yara semas. Sekarang kita rangkai dulu kalimat percakapannya menjadi Oko-san ga ongaku yaritai to ittara do shimasu ka? Jika anak Anda berkata bahwa ingin bermusik, do shimasu ka? Apa yang akan Anda lakukan? Kemudian Bi menjawab, so desu ne. Bagaimana ya? Hontou ni ongaku ga suki dattara yarasemasu. Jika memang benar-benar suka dengan musik, saya akan mengizinkannya untuk melakukannya. A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Di sini menggunakan kata kerja ryugaku shimasu, studi ke luar negeri. Ryugaku shimasu kita ubah menjadi bentuk keinginan, ryugaku shitai. Untuk bentuk shiekinya menjadi ryugaku sasemasu. Kemudian bagian yang kedua di sini menggunakan kata kerja benkyou shitai desu, ingin belajar. Benkyou shitai desu digunakan pada pola kalimat tara menjadi benkyou shitakattara. Sekarang kita rangkai percakapannya dari A mengucapkan Oko-san ga ryugaku shitai to ittara do shimasu ka? Jika anak Anda berkata ingin studi ke luar negeri, apa yang akan Anda lakukan? B menjawab, so desu ne. Hontou ni benkyou shitakattara ryugaku sasemasu. Jika benar-benar ingin belajar, saya akan mengizinkannya untuk studi ke luar negeri. A menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Hai, saigo. Yang terakhir, renshushi sangbang. Pada bagian renshushi sangbang kita akan menggunakan kata kerja shieki bentuk T diikuti dengan itada kemasen ka dalam bentuk percakapan. Kita lihat dulu contoh percakapannya ya. Di sini dari A mengucapkan, Sensei, chotto onegai ga arun desu ga. Sensei, saya ada sedikit permintaan tolong. Jadi si A ini adalah seorang murid. Kemudian B yang merupakan senseinya menjawab, Hai, nan desu ka? Iya, apa? A menjawab, Raishu no kinyoubi ni sensei no kurasu wo kengaku sasete itadakemasen ka? Tolong izinkan saya untuk melakukan observasi kelasnya sensei di hari Jumat minggu depan. Kemudian sensei menutup percakapan, I desu yo, ya boleh. Di bagian nomor 3 ini hanya ada satu bagian saja yang harus diganti, yaitu frasa kalimat yang menggunakan kata kerja shieki dalam bentuk T yang akan digabungkan dengan itadakemasen ka? Kita lihat dulu kalimat yang bisa digunakan untuk mengganti bagian yang bergaris bawah. Bagian yang pertama menggunakan kalimat kurasu no shashin o torimasu, mengambil foto kelas. Untuk kata kerja torimasu kita ubah menjadi bentuk shieki menjadi torasemasu. Bentuk T-nya torasete. Bagian yang kedua, kogi o rokuon shimasu, merekam suara perkuliahan. Rokuon shimasu bentuk shiekinya adalah rokuon sasemasu. Bentuk T-nya rokuon sasete. Sekarang kita rangkai kalimat percakapan yang pertama. Dari A mengucapkan, Sensei, chotto onegai ga arun desu ga. Sensei, saya ada sedikit permintaan tolong. Hai, nan desu ka? Iya, apa? Raishu no kinyoubi ni sensei no kurasu no shashin o torasete itadakemasen ka? Tolong izinkan saya untuk mengambil foto kelasnya sensei di hari Jumat minggu depan. Kemudian sensei mengucapkan, I desu yo. Ya, boleh. Kalimat percakapan berikutnya, Sensei, chotto onegai ga arun desu ga. Hai, nan desu ka?
Raishu no kinyobi ni kogyo rokuang sasete itadakaimasen ka? Tolong izinkan saya untuk merekam suara perkuliahannya Sensei di hari Jumat minggu depan. Sensei menutup percakapan, ii desu yo. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Renshushi dari bab 48 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau minasan bisa juga kirimkan ke DM Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan untuk minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang secara online, praktis dan aman dengan produk yang 100% original, silakan bisa mengunjungi Instagram @thejapanscribe. Ini adalah toko saya sendiri ya. Kemudian bisa juga menghubungi nomor admin WhatsApp-nya yang tertera di sini. Nanti bisa konsultasi dulu. Bisa minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan kebutuhan minasan saat ini supaya nanti tidak salah beli. Oke minasan, sekian dulu untuk belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas Mongdai dari bab 48. Hai, bye-bye.